Bu Ani dan semuanya yang saya nggak bisa sebutkan satu demi satu. Kemudian Prof. Imam belum hadir, nggih. Nah, kita mulai KSJM ke 211. Nah, alhamdulillah kita sudah menginjak ke 211 untuk kajian spesial Jumat malam hari ini, hari Jumat tanggal 8 Maret 2023. Dengan topik menyongsong ketibaan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kita langsung aja untuk sambutan peserta. Sambutan OC, monggo kepada Ibu Dewi Umaroh untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wari atas waktunya. Kita belajar tepat waktu, jadi karena jadwal saya itu pukul 19.10 sampai 19.20. Jadi sambutan saya 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak semuanya saja yang sudah hadir di jamaah Zoomiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat dan sempat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan rutin setiap Jumat malam, yaitu kajian spesial Jumat malam episode yang ke-211 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, beruntunglah kita yang sudah hadir di sini karena berarti kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Profesor Muhammad Baikuni, Sekretaris Dewan Guru Besar dari UGM, yang beliau sesaat lagi akan membersamai kita, saat ini sedang sholat. Dan Ramadan ini meskipun selalu kita jumpai, mudah-mudahan setiap tahun. Namun kita menyambut Ramadan itu seperti kita menyambut seorang yang kita kasihi. Jadi sambutan terhadap Ramadan itu selalu gegap gempita. Selamat datang Prof. Imam. Dan gegap gempita menyambut Ramadan itu sampai-sampai kadang kita terlalu euforia ya. Ketika Ramadan, dari mulai sebelum subuh kita sudah sahur, dan untuk sahur pun mungkin dari sekarang ibu-ibu khususnya sudah menyiapkan bekal untuk berbuka, bekal untuk sahur dan berbuka. Nah, apakah hakikat dari Ramadan itu hanya untuk sahur, kemudian menahan lapar, dahaga, juga menahan hawa nafsu saja selama 1 bulan itu, atau ada hal-hal lain? Nah, nanti kita akan ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir, yaitu Profesor Muhammad Baikuni dari UGM. Dan beliau itu, kalau saya sedikit ngintip kisah beliau, Prof. Baikuni itu ternyata seorang petualang sejak muda. Jadi mungkin kapan-kapan
Prof. Baikuni diundang Prof. Imam, tapi untuk bercerita petualangan beliau di darat, di laut, juga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan. Ini akan sangat menarik sekali. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:21. Jadi saya kembalikan kepada Pak Dr. Wari. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah sangat membantu. Sesungguhnya yang menjadi ketua itu Ibu Retno yang sangat eh, sangat detail, dan beliau selalu mengingatkan saya yang tidak aktif di grup. Terima kasih Bu Retno dan Bapak Ibu semua yang sudah sangat membantu sehingga KSDM pada malam hari ini terselenggara. Terima kasih Prof. Imam, Prof. Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Sarjana, Prof. Imam, Prof. Baikuni, Bu Rahmah, terus Bu Saidah, Bu Ika, Bu Retno. Pak Niki Hmm, pas sholat riyin. Alhamdulillah bisa hadir. Kita memasuki Kamera. acara berikutnya, yaitu sambutan peserta. Monggo Bu Titik Rahmawati untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat Profesor Imam Robandi selaku founder Aero Society, dan saya hormati invited speaker kita malam ini, Profesor Baikuni. Selamat malam, Prof. Yang saya hormati Ketua OC kita, Ibu Dewi Umaro, seluruh panitia dan seluruh peserta KSJM malam ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya. Dan Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Alhamdulillah Ramadan tahun ini adalah Ramadan pertama saya menjadi santri Aero Society, dan sudah ketiban sampul juga untuk persiapan kajian matahari pagi Ramadan atau Mapara yang akan diselenggarakan setiap pagi selama bulan Ramadan dari pukul 5 hingga 6 pagi. Dari awal bergabung di Aero Society adalah KSJM ke-179 pada tanggal 28 Juli 2003. Saya merasakan begitu banyak manfaatnya selama bergabung. Yang pertama, pastinya semakin bertambahnya ilmu. Saat itu saya berpikir bahwa kuliahnya bermateri tentang agama. Namun ternyata, Masya Allah, berbagai macam ilmu dunia dan akhirat bisa kita ambil dalam kajian-kajian di KSJM ini. Kemudian yang kedua, harus selalu siap menerima tugas. Tugas apapun dari profesor, kita harus selalu siap, dan untuk itu kita harus selalu belajar dan belajar. Baik belajar menjadi pendengar, belajar menulis dengan benar. Bahkan kemarin baru aja belajar membuat YouTube, sampai dengan ngambil video di pasar dan di tempat di alam dan lain-lain untuk membuat YouTube bersama Prof. Dan yang ketiga, dari situ kita dengan semakin bertambahnya ilmu, itu juga akan menambah rasa percaya diri kita. Kemudian tentunya kita bertambah saudara, sahabat, teman. Dari ujung Aceh, ada Ustadz Zardan di sana, dan hingga ujung Papua ada Ustadz Abu di sana. Jadi kita tidak perlu tersesat, tidak khawatir tersesat di
karena banyak teman-teman Airo di Indonesia ini dari berbagai kota. Terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada Ibu Dr. Isuki yang menjadi tempat saya bertanya, juga kepada Bunda Retno yang selalu mensupport saya. Semoga keikutsertaan kita dalam Zoom meeting malam ini, Allah mengangkat derajat kita sebagai orang yang beriman dan berilmu. Amin, Allahumma amin. Sekian sambutan dari saya sebagai peserta. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Nah, kami sapa lagi Bu Retno, Bu Her ya yang masih di bis, Pak Musliman, Bu Umi, apalagi yang belum tersapa yang ini. Bu Riana, terus dah Bu Siti Bulkis, Ustadz Sanusi, ini, yang baru bergabung. Kita masuki acara berikutnya, itu pengantar moderator, ini waktu dan tempat kami persilakan. Jadi nanti langsung dipimpin oleh Dr. Sarjana nih, untuk diskusi hari ini. Monggo Dr. Sarjana, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Dr. Wari, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sadaqallahu wa sadaqa Rasuluhul Karim. Yang terhormat Bapak Profesor Imam Robandi, Bapak kita sebagai founder Aero Society. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA, yang insya Allah nanti akan membersamai kita dan akan menyampaikan tausiah ilmu beliau untuk kita bersama-sama menyongsong datangnya Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita temui. Yang kami hormati segenap panitia, Bapak Ibu semuanya, Aero Society yang pada malam hari ini dapat bergabung dan alhamdulillah diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bergabung pada suasana yang insya Allah sangat-sangat indah ya. Di beberapa daerah ini hujan-hujan gerimis ya, termasuk ini di Temanggung, di sini hujan gerimis, jadi suasananya hangat gitu ya. Bapak Ibu semuanya, Prof Imam, Prof Baikuni yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bareng-bareng nanti kita mempersiapkan diri kita semuanya ya, agar nanti dalam menghadapi bulan Ramadan ini ada suatu nilai yang luar biasa yang dapat kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun sudah berapa kali kita melaksanakan menjalankan puasa Ramadan ini? Apakah kembali seperti semula lagi, ataukah setiap tahun kita ada peningkatan sehingga memang setiap tahun kita mendekati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin hari semakin tahun akan semakin baik. Begitu mulia, begitu banyaknya keutamaan yang ada di bulan Ramadan sehingga para sahabat Rasulullah kita ketahui sudah mengharap-harapkan, sudah mendamba dan sudah sangat-sangat merindukan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelumnya para sahabat sudah mencium baunya Ramadan itu sehingga mereka betul-betul mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghadapi Ramadan. Demikian juga kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga
di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, semakin tahun dalam kita menjalankan atau mengarungi Ramadan, ya, sekali lagi kita bisa diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin tahun kita dapat menjalankan Ramadan ini semakin baik dan semakin meningkat kualitasnya. Sehingga betul-betul di akhir Ramadan, setiap akhir Ramadan kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Aero Society, Prof. Imam, Prof. Baikuni, mohon maaf ini kami sampaikan untuk acara pada malam hari ini. Mohon izin kami sebagai moderator yang insya Allah nanti akan bersama-sama dengan beliau, Prof. Imam dan juga Prof. Baikuni, kita bareng-bareng mempersiapkan, ya, menyongsong ketibaan Ramadan. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. M. Baikuni MA. Namun demikian, sebelumnya kepada Prof. Imam sebagai Bapak kita, ya, sebagai founding Aero Society, pada malam hari ini kami mohon untuk memberikan sedikit arahan kepada kita dan juga motivasi kepada kita sehingga kita semangat untuk nanti dapat menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Baikuni. Demikian waktu dan tempat kami persilakan, waktu dan layar kepada Prof. Imam. Monggo Prof. Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Kita bersyukur di bulan ini kita akan segera menginjak ke Ramadan. Tidak cepat sekali karena waktu, mungkin ada orang yang mengatakan waktu yang mengatur kita. Tapi kelihatannya bukan itu, karena waktu terasa cepat kita nggak merasa mengatur. Jadi waktu jalan sendiri. Dokter Sarjana yang saya hormati, spesial tamu kita malam hari ini, Prof. Baikuni itu dadakan pada saat saya diundang di UGM, langsung saya matur ke Prof. Baikuni. Dimohon ditularkan sedikit tentang khasanah keilmuannya ke warga Aero Society untuk menjemput bulan Ramadan. Selamat datang Prof. Baikuni di Aero Society. Terima kasih Pak Imam. Ya, komunitas kita, komunitas sosial kita yang setiap Jumat malam ini kita berkumpul. Jadi saya beri nama KSJM, Kajian Spesial Jumat. Kajian ini menjadi spesial karena selalu ditunggu. Kita menunggu kerinduan-kerinduan. Memang KSJM yang sekarang setelah tidak ada pandemik memang menurun jumlahnya karena semua sibuk di offline di siang hari dan setelah offline sibuk malam harinya capek, ya, jadi sehingga mungkin tenaga tidak padan, tidak dapat berkompromi sehingga tenaga tidak dapat dibagi-bagi. Namun malam ini sangat spesial, kita akan mendengarkan sesuatu dari Profesor Baikuni. Saya percaya ini sebagai info untuk Pak Dokter Sarjana ini. Jadi, oke. Bentar, saya ini kan aja. Saya lepaskan saja, nggak pakai ini biar tahu siapa yang bocor. Waktu saya di UII dijelaskan oleh Pak Rektor, pada saat UII itu tahun-tahun 40-an atau tahun berapa, itu saya kaget ternyata salah satu founder yang ada di situ itu kakeknya Prof. Baikuni atau bapaknya lah, sekitar pokoknya penggedenya UII tahun-tahun. Kakek.
Kakek ya. Bayangkan, saya baru kaget di situ luar. Jadi saya percaya khasanah intelektualitas dan aksana religiosity dari Prof. Baikuni sangat banyak. Jadi Prof. Baikuni yang saya hormatin dan Bapak Ibu yang lain yang malam ini kita akan mendengarkan bersama ya. Ramadan akan segera kita jumpai ya. Dan tentu kita gembira lah, gembira. Kawan-kawan di Area Society karena sudah terbiasa seperti ini mungkin akan tidak begitu berat. Yang berat itu kalau ujuk-ujuk ada Ramadan tidak pernah kita mulai dengan aktivitas, itu memang berat. Dan pagi hari insya Allah nanti bulan Ramadan di minggu depan ada Mapara setiap hari. Mapara adalah matahari pagi Ramadan, ya 20 menit, 30 menit berganti-ganti. Dan KSCM-nya di bulan Ramadan akan ditangani oleh Ibu Herianti dari Jogja, yang insya Allah nanti pengisinya adalah para apa ya, pengembara orang Indonesia yang di luar negeri, yang saya suruh bercerita lah tentang aktivitas Ramadan di negara masing-masing. Ya rileks-rileks saja, nggak panjang lebar, pokoknya ada KSCM di bulan Ramadan. Saya rasa itu tidak panjang lebar. Mari kita song-song bulan Ramadan dengan gembira, tentu dengan kalau mungkin ada produk Ramadan. Kemarin bukunya saya lupa, itu bukunya itu bagus sekali kan. Nanti Ramadan walaupun mungkin buku kecil atau buku mini atau apa, setelah Ramadan tiba ada terbit. Jadi ada Ramadan itu punya penuh kenangan. Jadi tidak hanya mendengar saja, mungkin ada tulisan-tulisan di bulan Ramadan yang ditulis di link di website ya. Juga mungkin ada video-video yang diupload di Instagram yang mengajak berdakwah Instagram ataupun di short YouTube. Saya percaya Bu Dewi Isam sudah menyiapkan itu semua karena biasanya pimpinan Aisyah kan banyak sekali aktivitas. Aktivitasnya jangan hanya sekadar ini apa sahur bersama dan buka bersama karena itu akan hilang ya. Jadi ada produk-produk yang ya walaupun tidak besar-besar, mungkin ada tulisan-tulisan atau apa yang dapat kita tinggalkan di apa sebagai kenangan di bulan Ramadan dan dapat kita baca suatu saat. Mohon semua karena Bapak Ibu yang di Aero Society ini kan sudah jam terbangnya tinggi ya untuk menulis. Jadi misalnya menyambut bulan Ramadan udahlah ditulis berapa 1.200 kata atau apa, diletakkan di webnya siapa atau dikirim ke koran-koran yang ada di sekitar kita, dan ini akan menjadi bukti bahwa kita adalah umat yang produktif, bukan hanya menyongsong hari Ramadan dengan keluh kesah dan tidur-tidur di musola atau juga molor-molor pada saat pagi hari. Saya rasa itu Prof. Baikuni untuk menghangatkan. Tadi ini yang panitianya ini semua adalah para volunteer Prof. Baikuni. Ini ketuanya Bu Dewi Isam. Bu Dewi Isam itu adalah keluarga Bani Hisham. Keluarga Bani Hisham yang ada di Tegal. Jadi itu keluarga Muhammadiyah. Bapaknya ketua pimpinan Muhammadiyah Kota Tegal. Kakaknya juga sekarang di pimpinan wilayah Muhammadiyah Tegal. Dan Dewi Isam juga ketua Aisyah Tegal dan punya sekolah, dan pokoknya aktivitasnya berdakwah lah kalau Mbak Dewi itu. Dan terima kasih semua ke Mbak Titi. Mbak Titi adalah Mbak Titi itu kelihatannya kenal dekat juga dengan Prof. Baikuni karena putrinya Mbak Titi itu mahasiswanya Prof. Baikuni, katanya begitu di geografi UGM. Iya bro, tahun 2015 Prof. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Mas Wari. Ini Dokter Waris juga luar biasa, ini ahli, setahu saya dia Dokter Waris dokter hewan, tapi yang sering di upload oleh istrinya itu, oleh Mbak April itu kucing. Jadi mungkin spesialisnya kucing, mungkin saya nggak tahu, jarang mendengar misalnya Mas Wari sedang ini apa observasi harimau gitu, jarang, nggak pernah dengar ini. Jadi sering itu kucing, itu jarang. Harimau, jaguar itu jarang, buaya itu jarang. Oke, nah Bapak itu dulu sementara, semua sehat yang tidak saya sebut, semua dari Sabang sampai panitia malam ini yang ada apa
ya banyaklah yang dari segala penjuru. Ini ada Prof. Bulkis ya. Waduh, ini Prof. Bulkis juga ikut ini. Prof. Bulkis adalah sekretaris Dewan Profesor Universitas Hasanuddin. Nah, ini. Wah, ini ada juga dari Palangkaraya nih Mbak Tina ini. Mbak Tina itu alumni UGM juga ini Mbak Tina ini. Mana ini Mbak Tina, ada muncul belum? Ada Bu Eli, ada Pak Firman, Balikpapan. Semua sehat. Ada adik saya ini, Bu Ima Wuryanti, Juragan Duren ya. Bu Ima sekarang jadi dosen di setelah pensiun jadi dosen mana itu UT, sekarang katanya mau jadi Juragan Duren katanya. Jadi Juragan Assalamualaikum, Duren. Prof. Ya. Jadi Juragan Duren di Kebumen katanya. Oke, semua sehat. Malam ini Alhamdulillah. bersama. Ini saya diganggu oleh cucu saya karena minggu ini akan berpisah. Akan berpisah ke Nipong katanya. Itu aja Prof. Baikuni, semoga lancar malam ini, kita bergembira. Relax saja, enggak usah yang berat-berat, yang santai aja. Semoga kita. Oh, ada dari Palu ya, Mas Jamaluddin Arif ini tokoh Palu. Foto tokoh dari ada Mak Nunatin ini Jombang, ya udah kenal semua. Oke, saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Imam. Motivasinya nambah semangat semua ya Prof. Oke. Semoga ini nanti bisa nyimak sampai selesai yang disampaikan oleh Prof. Baikuni. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sambutan dari Prof. Imam. Untuk selanjutnya kita simak bersama. Prof. Yang akan Sarjana belum saya sebut tadi, Dr. Sarjana Ketua PTN Benjeng, dan sekarang katanya juga sedang bertani durian. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Prof. Sudah mau panen Prof. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah mengijak acara berikutnya, yaitu penyampaian tausiah dari Profesor Dr. Baikuni. Namun tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu semuanya. Kami perkenalkan beliau sedikit secara garis besar saja, karena kalau disampaikan semuanya mungkin begitu banyaknya nih. Profesor Dr. M. Baikuni MA, beliau adalah seorang guru besar Fakultas Geografi di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Kemudian beliau adalah lead 1999 sampai 2001 Leadership for Environment and Development Indonesia, Brasil, China, and Moldova, Rusia. Bravo Leadership Award 2011. Beliau adalah Presiden Archipelago Action Research Expedition. Beliau juga ALMP, Academic Leaders Management Program, Pekerti Training PPSMB Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau Indonesian Destination Leadership Program, dan juga beliau adalah perangsang The Altitude Leadership 2024. Begitu banyak prestasi dari beliau. Insya Allah nanti akan menyampaikan materinya untuk kita, untuk persiapan kita menyongsong ketibaan Ramadan. Harapannya semoga kita semua nanti dapat menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan, seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu dengan sesempurna mungkin. Insya Allah tahun ini nanti menjadi tahun yang istimewa dibanding tahun sebelumnya. Nanti setiap tahun semakin baik, semakin baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, kepada Profesor Dr. M. Baikuni, monggo Prof, waktu dan layar kami persilahkan Prof. Nyun sewu. Terima kasih Kiai Haji Sarjono dan Prof. Imam, Prof. Bandi, Prof. Siti Bulkis, Mbak Titi, Mbak Dewi, juga Mas Warih Nugroho, dan juga banyak tadi yang dari berbagai daerah ya. Pak Silvi dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Para Zumiyah Zumiyin Iro Society yang luar biasa, malam ini sudah ada 57 yang bergabung, sebuah majelis ilmi wal khair yang mudah-mudahan diberkati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut dan bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih bisa berjumpa dengan teman-teman sahabat baru. Saya dipertemukan oleh Prof. Imam Robandi yang pekan lalu kita bertemu di Jogja dalam suatu kegiatan yang terkait dengan leadership atau Altitude Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment, sebuah training TOT di kalangan para guru besar untuk menyiapkan diri bahwa kita punya tugas besar, tugas mulia untuk melanjutkan ya Khalifatullah fil Ard, kepemimpinan di muka bumi yang oleh Allah kita dimandatkan untuk melaksanakannya sebaik-baiknya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nas anfa'um linnas, jadi orang yang baik adalah orang yang bermanfaat migunani pada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, bil barokati Ramadan, kita berupaya untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya, karena inilah sebuah madrasah yang paling besar diikuti dengan kurikulum 1 bulan penuh puasa secara fisik maupun batiniah. Kita dibimbing dengan satu metode pembelajaran yang cukup intens. Semua generasi, semua gender, semua geographical setting dari berbagai negara, baik yang di tropis, satu kondisi normal sampai yang ekstrim, di daerah-daerah kutub yang tentu tidak mudah adaptasinya atau istihadnya berpuasa itu. Namun demikian, insya Allah para umat muslim, kaum muslimin, wal muslimat itu sangat setia bahwa ibadah puasa ini sebuah karunia besar yang perlu kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya sharing nanti tentang program yang juga kita siapkan, ada 5 hal yang bisa kita lihat bagaimana puasa dan bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Tadi di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan bagaimana puasa itu merupakan ibadah yang juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka banyak sekali umat-umat terdahulu yang melaksanakan ibadah puasa dan umat Islam juga mengikutinya dan hingga akhir zaman nanti. Maka yang pertama itu adalah puasa merupakan perintah Allah yang juga diturunkan kepada umat-umat sebelumnya itu. Nah, oleh karena itu ibadah ini termasuk unik karena sholat misalkan itu diperintahkan juga kepada umat dan tentu fikihnya atau aturannya kita mendapatkan dari Allah melalui Rasulullah, perintah langsung ya dalam Isra Mi'raj. Beberapa menjelang puasa kemarin juga ada banyak sekali peringatan-peringatan Isra Mi'raj bahwa Nabi mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah sholat. Dan tentu 5 waktu ini sebuah optimal yang telah diberikan kepada umat kita dan umat Muhammad, dan keunikan itulah yang juga berkaitan dengan puasa. Dan puasa ini keunikan yang kedua yaitu adalah sebuah ibadah yang hanya diketahui oleh hambanya yang melaksanakan dan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya, anaknya, atau orang tuanya tidak pernah tahu apakah kita dengan puasa itu
kita menunaikan atau kita culas atau menipu. Jadi ini sebuah ibadah yang melatih kita semua untuk menjadi bagian dari proses melatih kejujuran. Karena kejujuran adalah sebuah ciri manusia pemimpin sebagaimana sidik atau jujur. Maka latihan kejujuran puasa ini menjadi bagian penting di dalam kegiatan amaliyah. Yang tidak diketahui, tidak bisa dipamerkan, tidak tahu, karena hanya Allah dan hambanya yang bisa mengetahui. Sebab apa kalau kita masuk kamar, kita mengunci dan tidak bisa orang melihatnya, kita kalau tidak jujur akan makan minum seenaknya. Tetapi ibadah puasa memang tidak dapat diketahui orang-orang lain, ya. Kalau ibadah haji jelas kita harus pergi bawa oleh-oleh dan bawa foto dan segala macam. Kalau ibadah sholat kita bisa rukuk sujud kelihatan dan mungkin juga diikuti oleh makmum yang jumlahnya besar. Kalau ibadah sedekah juga meskipun anjurannya tidak perlu diperlihatkan, tetapi selalu ada kalau kita bersedekah itu maka akan muncul ya sumbangan dari siapa dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi keunikan puasa adalah melatih kejujuran dan ini suatu ibadah yang akan menjadi kunci dasar kepemimpinan. Yang ketiga di dalam Ramadan itu ada sebuah malam yang diistimewakan, dianugerahi, yaitu Lailatul Qadar. Nah ini sangat penting sekali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam 1000 bulan. Jadi kalau kita bisa menemui ini, maka malam itulah nilainya seperti 1000 bulan. Kalau kita hitung mungkin 80-an 3 tahun ya, itu nilainya seperti itu. Maka sungguh beruntung orang-orang yang menjumpai Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, dan juga mendapatkan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kira-kira seusia kita antara Rasulullah itu 63 dan juga mungkin 83 itu sudah cover up lingkupi terdahulu zaman Nabi Daud atau zaman Nabi Idris, Nabi Nuh, usia itu bisa lebih panjang, tapi dalam usia umat Muhammad itu sekitar 60-70 tahun sudah juga bisa orang capai 80-an tahun. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan istimewaan yang luar biasa. Kapan itu Lailatul Qadar? Tidak pernah dijelaskan secara konkret baik malam keberapa, tetapi juga banyak hadis ataupun juga petunjuk bahwa 10 hari terakhir memiliki keistimewaan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dari 30 hari kita fokus 10 hari terakhir. Oleh karena itu, banyak sekali haji umroh yang dilaksanakan pada 10 hari terakhir ini, jumlah orang yang pergi ke Mekah Madinah banyak sekali, sehingga harus antri dan juga biayanya tentu tidak murah pada periode puncak Ramadan itu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, dan puasa ini atau Lailatul Qadar ini tadi juga ada hadis ataupun juga petunjuk bahwa biasanya di hari-hari ganjil ya, apakah 21, 23, 25, 29. Baik, dah kita Itu di antara itu. Jadi kalau kita nanti mencermati tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir, akan banyak orang-orang yang berduyun-duyun juga mengistimewakan malam-malam yang
penting dan sangat bermanfaat itu. Tentu ada nanti indikator atau orang seperti apa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tentu dari ciri-cirinya adalah setelah Ramadan menjadi lebih takwa, menjadi amaliyahnya lebih baik, menjadi lebih solehah dalam melakukan muamalah kemanusiaan dan juga amal-amal yang lain yang lebih berkualitas. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin jamaah Azumiyah yang berbahagia. Yang keempat, puasa itu banyak sekali tradisi yang utama ya. Tradisi yang terkait dengan saling memaafkan, kadang-kadang tidak hanya di akhir Ramadan atau awal Idul Fitri, tapi juga awal Ramadan orang sudah saling memohon maaf apabila ada kesalahan dan lain sebagainya. Dan mengapa? Karena di ujung bulan Ramadan itu adalah kembali kepada fitrah. Idul Fitri, kembali manusia terlahir kembali. Tentu kita terlahir setelah mengalami proses. Seperti hewan pun juga berproses ya. Ular misalkan itu akan melungsungi, ganti kulit, dan setelah ganti kulit dia akan terjadi pencerahan kembali, dan dia setelah itu proses setelah dilakukan dengan berpuasa penuh di tidak makan, tidak minum, dan dia mengeluarkan kulit-kulit yang bisa dibuat dia akan menjadi lebih fresh lagi. Itu pun hewan-hewan juga melakukan itu. Ulat berpuasa menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Itu itibar atau gambaran tentang bagaimana hewan-hewan juga mengalami metamorfosis. Nah, kita bulan Ramadan ini menjadi juga metamorfosis yang penting untuk kita hadir menjadi manusia yang terlahir kembali dengan pencerahan, dengan semangat baru dalam Idul Fitri itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali ke fitrah itu adalah fitrah manusia yang sangat penting untuk kita menjadikan tradisi tahunan ini juga sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Jadi banyak manfaat juga dari puasa, dan ini nanti kita bisa lihat setelah puasa biasanya kita mengalami juga penurunan berat badan, kolesterol, gula darah yang tinggi, asam urat itu juga biasanya luruh dengan proses-proses berpuasa itu. Maka Rasulullah juga mempraktekkan banyak hal tentang puasa dan menyatakan sebagai sumu tasihu, puasa itu sehat dan menyehatkan. Dan itulah yang kemudian diteliti oleh seorang peneliti Jepang, dan dia mengembangkan autopagi, semacam sistem yang memberhentikan ya proses-proses puasa itu sebagai mekanisme tubuh untuk mendapatkan satu autoimun ataupun juga refreshment kembali. Sangat jarang karena puasa jadi sakit gitu ya. Hanya memang itu butuh suatu pelatihan-pelatihan yang penting. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kelima adalah puncak bahwa puasa itu tidak lain dan tidak bukan lalakum tatakun, sebagai kita untuk meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang manifestasinya kemudian bisa kita terjemahkan dalam kehidupan yang manfaat migunani bagi sesama dan bagi manusia. Tidak hanya bagi keluarganya atau umat Islam, tetapi kehadiran kita bisa menjadi kemanfaatan bagi umat-umat lain sesama
umat manusia, bahkan semesta ya. Nah ini ya, ilmu semesta ini yang saya juga belum sampai, bagaimana bintang, bulan, dan seluruh semesta itu bisa dipimpin oleh umat manusia, oleh manusia tentu punya kadar dan kemampuan tersendiri untuk bisa memimpin galaksi dan Bima Sakti dan seterusnya itu. Nah, barangkali ke depan dengan teknologi, tapi juga dengan iman takwa itu akan bisa dilakukan. Hadirin hadirat yang berbahagia, itulah 5 aspek yang ingin saya sampaikan di dalam Ramadan menyiapkan diri itu. Nah, berikutnya ini adalah sebuah konsep madrasah pesantren riset kalam yang nanti bisa diikuti secara online setiap sore ngabuburit selama 17 hari. Izin saya share melalui screen, mudah-mudahan bisa diikuti oleh para hadirin di sini, sehingga bisa menjadi bagian silaturahmi kita, majelis ilmi wal khair ini bisa diikuti oleh Iro Society ya. Izin saya share, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Nah, ini adalah sebuah proses di mana kegiatan pesantren Ramadan yang saya sebut sebagai pesantren riset kalam. Kalam adalah kalasan anak alam ya. Kami tinggal tidak jauh dari candi ini, 1 miles away ya, kira-kira 1 kilo dari candi ini, rumah saya di sebelah baratnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anak di desa kami kadang-kadang bermain seperti ini di candi-candi atau bermain melatih pentas dan seterusnya, sehingga menjadi bagian penting di dalam pembudayaan kepemimpinan generasi masa depan. Ini dikenalkan dengan budaya, meskipun budaya itu adalah Hindu-Buddha di masa silam, tetapi di dalam Al-Quran kita diminta untuk mempelajari ya umat-umat terdahulu. Jadi saya kira ini bagian penting dalam ilmu berdakwah. Pada anak-anak kita jelaskan umat-umat terdahulu bisa membuat karya-karya terbaik, maka karya apa bagi umat Islam itu? Maka pesantren riset ini adalah kita lakukan nanti di bulan Ramadan mulai Senin tanggal 11 Maret sampai akhir. Nah, 17 Ramadan tahun 2011 itu bertepatan dengan 17 Agustus. Dan pukul 17.17 WIB sore hari kami menyatakan kita mendirikan atau semacam mengelola sekolah rakyat berdaulat. Nah, berdaulat itu karena negara kita miskin daulat, kita harus membangun kedaulatan itu berdaya, berusaha, dan tawakal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini sebentar besok kami akan menikahkan anak kami, dan ini keluarga sudah pada kumpul, akan doa khatmil Quran, tapi saya minta ditunda dulu beberapa menit supaya saya menyelesaikan PowerPoint ini, dan nanti tanya jawab ada 2 calon dokter yang bersamai kita, supaya 2 calon dokter nanti ikut mendiskusikan bersama para zumiat dari Airo ini. Di dalam ini bisa disebutkan bahwa kita ingin menyiapkan the future cadre and leaders. Ini betapa para pendiri Republik itu sangat takzim kepada para intelektual, para ulama, dan seterusnya. Dan kemudian kita mengusung 2 tokoh ini, Ki Hajar Dewantara dengan Ing Ngarso Sengtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Dan juga education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ini adalah dari Nelson Mandela. Mereka orang-orang yang terdidik, yang memberi semangat, inspirasi bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Kita bisa mengambil contoh perempuan di ladang tandus
Profesor Umi Haniin di kawasan Kars Gunung Kidul seperti terlihat tahun 60 yang masih tandus, sekarang sudah hijau royo-royo dan nilai lahannya semakin tinggi karena ilmu pengetahuan didaya gunakan, diterapkan untuk mengubah lahan gesang menjadi hutan hijau dan kesejahteraan rakyat. Inilah Hamamayu Hayuning Bawono. Kita juga bisa belajar dari seorang tokoh Nasrani dari NTT, Profesor Herman Yohanes, perbatasan dengan Australia, kemudian dia belajar sampai akhirnya percaya menjadi rektor kedua di UGM. Dan dia mendedikasikan untuk teknologi tepat guna biomasa kepada masyarakat di NTT melalui teknologi tepat guna tungku hemat energi. Dari situ kami mencoba mengambil hikmah ya bagaimana kepemimpinan yang membumi. Pemimpin itu seperti tanah, tangguh, api, keberanian, angin hadir di mana saja, air keseimbangan, angkasa pengendalian diri, bulan melindungi di saat krisis, matahari memberi semangat, dan seperti bintang memberi pedoman. Makna alam itu sangat penting membumikan. Oh, kalau begitu pemimpin itu juga memiliki fungsi dan peran yang demikian luas dan harus luas menghadapi masyarakatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kami menginisiasi pesantren Riset Kalam dan selama Ramadan 17 hari ini akan kita selenggarakan setiap sore hari pada asar jam 15.30 sampai menjelang maghrib 17.30. Nanti dipersilahkan untuk diikuti, ada linknya dan nanti bisa mendaftar, dan bagi yang bisa penuh maka akan mendapatkan sertifikat atau paling tidak 80% nanti ada presensi. Nah, ini adalah tadi ingin ya menerjemahkan Iqra sebagai wahyu pertama itu menjadi sesuatu yang kita tidak hanya membaca tapi mempelajari, mengkaji kehidupan dengan meneladani Nabi Muhammad dan bimbingan wahyu ilahi. Pesantren ini inklusif, terbuka untuk beragam agama dan budaya. Ada panitia, pembicara, pesertanya pun juga dari beragam agama dan budaya. Oleh karena itu, ini merupakan kita menyiapkan diri dan laku puasa itu. Nah, tujuan pesantren riset adalah meningkatkan iman takwa, sebagaimana puasa itu dianjurkan. Lalu kita secara metodologi dengan Iqra, membaca, mengkaji, meriset. Kemudian target kita adalah kemampuan riset, kemahiran publikasi untuk menunjang tugas-tugas akademik kita. Ada 3 kegiatan utama, yaitu pengkayaan metode riset, praktek menulis jurnal ilmiah dalam Wahid Writing Workshop, dan perluasan wawasan kepemimpinan dan kewirausahaan. Maka kegiatan inilah yang selama 17 hari, setiap hari 2 jam, itu kita buat untuk kegiatan yang meningkatkan, mengisi iman, mengisi puasa Ramadan kita. Nah, Senin besok akan dibuka. Ini kami mengundang ada Ketua Dewan Guru Besar Prof. Maksum, Prof. Siti Malkamah Dekan, dan juga Pak Danang Dekan. Seharian di hari Senin, sore hari membuka acara dengan wawasan-wawasan dan motivasi. Selanjutnya, selama beberapa hari, seri pertama yaitu paradigma ilmu dan metode penelitian itu diisi oleh para pembicara yang ada ini. Kemudian kita juga mengundang para pakar, termasuk Prof. Aris Marfai, Prof. Ahmad Maryudi, itu para penulis jurnal yang 2% produktif di dunia. Jadi kita undang acara kita ini. Kita juga mengundang profesor paling muda, 35 tahun, untuk
menjelaskan bagaimana reputasi akademik dibangun, dan juga dari pakar filsafat ITB Profesor Yasraf Amir Bilian. Dan kita akhirnya hari ke-17 di bulan Ramadan kita tutup acara kita ini. Ini terima kasih. Ini ada sampaikan di situ. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin tanya jawab akan disampaikan oleh nanti Mbak Priska Kiki dan Mbak Ika, yang dua calon doktor yang sedang belajar, dan Mbak Ika adalah kepala sekolah selam, ya. Kalau mau pelatihan selam di Jogja itu dia pemandunya, dan Mbak Priska Kiki berkaitan dengan penelitian disertasinya tentang peradaban Lasem yang merupakan kultur Eropa, Cina, dan Jawa bertemu dalam batik tiga negeri dan seterusnya itu. Demikian dulu, saya tak ikut berdoa khatmil Quran, nanti saya kembali dan tanya jawab bisa dibuat oleh Mbak Kiki dan Mbak Ika. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat, Prof. Sarjana. Nggih, matur nuwun sangat, Prof. Nggih, materi yang luar biasa ini, mencerahkan, Prof. Dan semoga nanti kita bisa melanjutkan dengan pagi kita ikut Mapara, sorenya juga tidak lupa nanti semoga kita bisa mengikuti pesantren riset Ramadan yang sudah disampaikan oleh Prof. Baikuni tadi. Bapak Ibu Aero Society yang kami cintai, ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya ini berhubung Prof. Baikuni insya Allah besok akan menikahkan putranya, terus sekarang baru khatmil Quran, sehingga untuk tanya jawab tetap berlangsung. Mari nanti kita buka untuk tanya jawab, dan nanti insya Allah akan dipandu, ya, dipandu untuk jawabannya. Sementara Mbak Priska Kiki dan juga Mbak Ika, mohon maaf, mungkin perkenalan dulu Mbak Priska, Bu Priska, dan Bu Ika. Monggo Bu Priska, Bu Ika, nyun sewu. Monggo Mbak Kiki, silakan. Monggo Mbak Ika, bisa Mbak Ika dulu Mbak. Monggo Mbak Ika dulu, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ika. Ya, saya Ika Ristiani. Kebetulan basicnya memang saya hobi diving, dan di Jogja ini mempunyai usaha atau berusaha di rumah untuk membuat sebuah lembaga pelatihan untuk pelatihan selam. Nah, kebetulan riset saya juga terkait dengan selam dan snorkeling, yang bau-bau laut pokoknya. Dari hobi menjadi menjadi hobi meneliti juga akhirnya gitu, dan kecebur di dunia pendidikan ini. Saya angkatan 2021, promotor saya Prof. Baikuni. Ngeten, Pak. Nggih, matur sangat Mbak Ika Ristiani. Nih, nanti kalau ada dari Aero Society, nggih, Prof. Kalau ada yang mau belajar snorkeling, belajar nyelam, nggih. Saya bisa ini, gaya renang saya memang gaya batu, jadi langsung nyelam. Tapi kan beda. Dulu waktu saya kecil sebelum masuk ke kolam renang itu, aktivitas saya itu menyelam, jadi kecebur sungai nggak balik, kecebur nggak balik. Itu, Prof. Sebelum dilatih, akhirnya dilatih. Nggih. Untuk berikutnya, monggo Mbak Priska, nggih, gantian ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska atau Kiki. Suaranya putus. Iya, saat ini sebagai dosen di Universitas Brawijaya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk unit kerjanya di mata kuliah wajib kurikulum MKWK, mengajar
Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian tahun 2020 kemarin melanjutkan studi doktor di Ketahanan Nasional dan mengambil tema disertasi tentang ketahanan sosial dalam pengelolaan pariwisata yang dipromot matur nuwun. Terputus ya, Mbak Priska ya? Ini sambil perjalanan. Iya, Seperti sambil jalan, Pak. nggih, nggih, nggih. Nggih, monggo langsung mau nggih Bu Mbak Priska dan Mbak Ika nggih untuk tanya jawab nanti dari dibantu menjawab tadi yang disampaikan Prof. Baikuni dan Prof Imam nggih, Prof Imam nanti untuk ini. Monggo teman-teman Bapak Ibu asosiasi untuk Kalau kita kalau istilahnya saya karena nggak ada kalau saya gimana? ngomong aja lah, ngomong aja itu biar pokoknya lancar. Nggih, Silakan yang akan bertanya. nggih, semoga lancar amin ya rabbal alamin. Bu Eli ini sepertinya mau bertanya ini Bu Eli. Monggo. Terima kasih nih Pak Dokter. Saya sebenarnya kan agak berpikir karena nanti bertugas di konklusi Oh, iya. dan materinya ini lumayan ngambang karena masih kurang fokus juga untuk di sini. Hanya tadi saya yang sangat terkesan itu dengan pesantren Kalam ini ya. Mungkin dari Bu Ika dan Bu Kiki ini mungkin dapat lebih menjelaskan lagi tentang ini ya, tentang kebudayaan yang itu sebenarnya kalau tadi dijelaskan oleh Prof. Baikuni itu dari bahkan tempatnya itu di candi. Ini adalah sesuatu hal yang agak menggelitik karena di beberapa teman saya gitu, bahkan kalau diajak berkunjung ke candi saja sudah mengatakan itu nggak boleh, kita orang Islam tuh nggak boleh untuk mengagung-agungkan dari apa ya tempat ibadah dari agama lain. Nah, ini jadi pendekatan apa yang mungkin dipakai gitu loh untuk sebenarnya kita dalam menjalani kehidupan apalagi yang berbangsa dengan yang sangat kompleks dengan berbudaya seperti ini itu menempatkan dirinya itu memang yang pas itu bagaimana? Mungkin dari Bu Ika mungkin yang dapat menjelaskan. Saya coba untuk menjawab. Sebenarnya kita bergeraknya tidak di candi, Ibu. Jadi mungkin meluruskan saja bahwa rumah Prof. Bayi itu memang dekat Candi Prambanan. Ada di Kalasan dan biasanya pesantren riset itu memang diselenggarakan pada hari pertama sampai hari ke-17. Nah, itu nanti akan ada seperti tadi yang sudah disampaikan dalam poster yang sudah ditayangkan. Pembukaan itu biasanya menceritakan tentang perjalanan dari pesantren riset ini sendiri. Jadi kami mengkaji dari selama 2 jam setiap hari itu dengan banyak materi, termasuk materi tentang kewirausahaan, ada yang tentang kepemimpinan, ada yang tentang penelitian, metodologi penelitian, seperti itu Ibu. Jadi bukan kami belajar di candi karena memang posisi rumah Prof. Bayi itu sangat dekat dengan Candi Prambanan. Mungkin seperti itu. Kalau metode yang disampaikan itu memang dari 17 hari itu materinya bermacam-macam dan setiap hari itu pematerinya juga ada yang 2 dan ada yang 1. Nah, nanti mungkin saya bisa share di sini untuk kegiatan atau acuan dari acara yang tadi disampaikan dalam presentasinya Prof. Bayi. Mekaten. Di situ nanti juga ada link untuk pendaftarannya. Oh ya. Masih ini Bu Eli.
saya untuk yang materi riset tadi iya sangat memahami, tapi tadi Prof. Baikunis sempat ngendikan ketika sebenarnya Islam kan diajarkan untuk mempelajari budaya-budaya yang lama itu. Iya, jadi termasuk yang Buddha, Hindu itu harus kita pelajari. Nah, itu yang menjadi rasa penasaran saya itu karena kadang-kadang kan kita menemui oh ini bukan langsung ini bukan ajaran kita gitu. Bahkan dulu sempat viral yang ada sesajen ditendang seperti itu. Itu baiknya kita menempatkan diri, posisi kita itu yang seperti apa untuk berada di antara kebudayaan-kebudayaan lama dan di berbagai macam agama. Begitu Bu Ika. Meniko Mungkin Prof. ini Bay Prof masuk sudah Bu Ya, Menari. langsung saja Bu Ika. Nggih. Kan tahu sharing ini pandangan ya. Silakan Mbak Ika langsung. Nggih. Jadi kalau untuk budaya bahwa kita harus mengerti dengan ajaran-ajaran lain, saya rasa tidak ada salahnya untuk belajar gitu ya, bahwa memang kita harus paham juga bagaimana untuk bisa menempatkan diri. Kalau kita tidak tahu, kita tidak paham, maka kita juga tidak akan mengerti bagaimana cara menempatkan diri sebagai umat yang memang harus mencintai sesama. Makasih Ibu. Mungkin sedikit menambahkan Ibu terkait kenapa kok kita perlu mempelajari tentang sejarah di masa lalu, karena itu merupakan perjalanan keindonesiaan kita sendiri, bangsa kita sendiri. Dan kita kan nggak tiba-tiba Islam masuk seperti itu kan tidak tiba-tiba, tetapi ada sebelum itu juga, sebelum kita juga mengalami itu, dan itu perjalanan sejarah. Jadi kalau menurut kami hal itu tidak ada masalah kalau kita mempelajari itu seperti itu Bu, dan itu juga meningkatkan rasa toleransi kita, wawasan kebangsaan kita, sehingga memperluas pengetahuan kita terkait keberagaman Indonesia. Kalau menurut kami seperti itu. Boleh saya menambahkan sedikit izin. Itu menariknya ya. Ada beberapa disertasi yang terkait dengan kawasan-kawasan percandian ini ya. Dan misalkan ada disertasi dari UIN ya, itu bagaimana melihat perkembangan masyarakat Muhammadiyah di sekitar Candi Borobudur. Orang-orang lama itu dulu menganggap pariwisata itu haram atau candi-candi itu nggak perlu nggak jadi prioritas segala macam. Tapi belakangan ketika makna pariwisata itu kita shifting paradigm dari sekedar hura-hura atau menikmati waktu atau buang-buang waktu, menjadi bahwa pariwisata itu silaturahim hakikatnya, kalangan warga Muhammadiyah new generation, yang dia juga akhirnya bisa mengambil peran untuk mendapatkan ekonomi dari wisata itu sendiri. Dia juga bisa merawat candi sebagai sebuah bentuk bangunan yang diwariskan oleh generasi, tetapi tauhidnya yang justru semakin meningkat dan ditingkatkan. Memang ada satu diskusi ya tentang orang-orang yang bekerja untuk membuat patung gitu ya, tetapi dia seorang sufi, gimana dilema itu. Nah, itu justru ada beberapa versi jawaban. Memang ya sebaiknya kalau kamu ada pekerjaan lain ya tinggalkan yang membuat patung itu gitu. Tapi ada juga versi justru kamu membuat patung itu la ilaha illallah, berzikir dan berwirid, sehingga yang kamu buat itu tidak ada ilah kecuali Allah gitu. Ini bukan sesuatu yang diilahkan gitu ya. Nah, ini memang itu butuh pemahaman, butuh juga dalil yang hakiki, baik hadis maupun Al-Quran. Tetapi memang banyak juga orang-orang sufi di sekitar Candi Borobudur itu yang dia
pembuat patung dan seterusnya. Akhirnya, oh kalau gitu diubah ya, nggak harus patung seperti itu, tapi ornamental atau bagian dari peralatan rumah tangga atau sesuatu yang memang tidak harus bentuknya seperti patung yang ada itu gitu ya. Nah ini memang Islam itu memberi ruang-ruang untuk berpikir, berdiskusi, beristihad sehingga memang kita menarik kalau dengan riset kita menyaksikan hal-hal semacam itu. Secara sosiologis, secara ekonomis mereka memerlukan livelihood atau penghidupannya, tapi secara akidah, tauhid seperti apa? Nah ini nanti bisa kita diskusikan teman yang menulis disertasi itu. Kebetulan saya ikut membantu mengujinya dan menarik. Jadi ada perubahan shifting paradigm dalam berwisata dan juga perubahan-perubahan karena kemanfaatan kewisataan tadi bisa memberi rasa memaknai pariwisata sebagai silaturahim. Itu. Ini tadi Pak Imam, saya keluar sebentar ikut doa Khatmil Quran karena keluarga pada kumpul besok pagi mau menikahkan anak saya yang laki-laki. Jadi ini terima kasih, saya mohon doa restunya di majelis ini yang luar biasa untuk semoga anak kami lancar dalam menunaikan ijab kabulnya dan dalam berdoa Allah SWT dan juga ikut itibak Rasulullah SAW. Matur nuwun. Amin. Ya, Lanjut. Ya, Prof, ada pertanyaan di chat, Prof. Nih. Saya bacakan ya, Prof. Yeah. Oh ya, segala perwujudan dari moderasi beragama yang bersifat inklusif. Benarkah ini? Ya, kami memang cara berdakwahnya seperti itu ya. Karena ada yang memang pesantren yang mengkhususkan sudah Muslim diperkuat dengan keislamannya, ilmunya sehingga dia lebih kokoh gitu ya. Sedangkan kami memilih posisi di pinggiran ya. Di pinggiran itu artinya kalau orang Muhammadiyah, Pak Baikuni kayak di pinggir saja itu bukan di Muhammadiyah tengah. Atau kalau NU, itu di pinggir karena bukan NU mainstream gitu ya. Nah, tapi justru di pinggir saya menemani, membersamai orang-orang yang sedang dalam proses. Dan melalui barokah ilmu, dengan pesantren riset, kami mengkomunikasikan, mengkonsolidasikan siapapun yang ingin berilmu, mari silahkan kita bertemu. Sedangkan hidayah kami serahkan itu prerogatif dari Allah SWT. Tentu kita juga selalu berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik, bahwa khairu ummah yang terbaik adalah umat Islam yang bisa merangkul secara muamalah kepada semua pihak gitu. Dan mudah-mudahan doa kami selalu ya ada hidayah dari Allah SWT. Gitu. Amin. Ya, Prof. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi di bawahnya, Prof. Ya. Oh, ini malah kebaikan. Doa-doa ini untuk anak kami. Terima kasih. Doa di bawah, Prof. Ya. Ada di atas ini izin bertanya, Mbak Ika. Pesertanya siapa saja, dibatasi usia, tingkat pendidikan, atau bebas. Tadi Prof. Baikuni menyampaikan, saya mengikuti, maaf, bergeser. Saya mengikuti pesantren dapat membantu penulisan jurnal dan disertasi. Itu Mbak Ika ini berarti yang jawab. Oke. Kalau peserta sebenarnya umum ya Pak, tidak hanya mahasiswa atau akademisi, namun akan menjadi nilai plus juga buat teman-teman yang atau peserta yang memang lagi belajar menulis gitu, karena di sini nanti ada narasumber yang biasa menulis jurnal gitu, seperti itu Pak. Jadi kalau yang pernah di tahun berapa ya Pak, itu ada yang pesertanya juga anak SMA. Dan memang kebetulan
anak tersebut juga kritis gitu dalam bertanya dan benar-benar menyimak dan mengikuti selama 17 hari itu. Ngaten, Pak. Nggih, nggih. Nanti di slide ini atau yang tadi dibagikan Prof. Baik, sudah ada nggih nomor kontaknya kalau mau mendaftar sudah itu ada nggih? poster, ada pembicaranya dan ada link untuk pendaftarannya. Oh, Narah nggih, nggih. hukum juga ada di situ. Nggih. Oh, nggih. Iya, Sudah matur ada sangat baik. PowerPoint maupun linknya ya. Monggo langsung diklik, daftar, dan silaturahmi kita menyambung ya. Kalau Prof. Imam Robadi habis subuh, ini menjelang buka ngabuburit ya, sambil masak ada kemarin itu juga ada ibu-ibu yang mengikuti gitu ya. Kamu di mana posisi di dapur gitu ya. Kelihatan panci apa dan apa peralatan-peralatan dapurnya sambil mendengarkan gini karena dia seorang dosen, ibu-ibu, dan pokoknya aku harus ikut penuh dan bisa mendapatkan ilmu sekaligus sertifikatnya gitu ya. Nah, itu bebas, ini free dan sedekahan kita semuanya. Tahun depan mudah-mudahan Prof. Imam berkenan juga mengisi salah satunya. Ya, jadi begini ya. Orang berdakwah itu seperti orang mencari ikan itu, memancing. Jadi pancingnya berbeda-beda. Ada yang pancingnya kebesaran, ikannya nggak dekat. Ada yang pancingnya kekecilan, ikannya lepas, dan lain-lain. Saya pernah dulu 5 tahun itu membuat, waktu di majelis ya, ketua majelis, itu membuat buku bahasa Arab untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Timur. Itu tidak mudah. Oleh orang-orang di daerah Madiun, bahasa Arabnya dianggap sangat sulit. Oleh orang-orang di Paciran, Lamongan, bahasa Arabnya dianggap bahasa Arab pemula. Dan lain-lain. Ada oleh orang yang di tengah-tengah juga, dan lain-lain. Oleh sebab itu, memancingnya itu harus tepat sasaran. Harus tahu siapa yang akan didakwahi itu. Kalau salah ya lepas. Kalau tidak salah ya, kalau salah lepas. Kalau tidak tepat ya tidak mendekat, dan lain-lain. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Prof. Baikuni kan membidik salah satu segmen. Ya, segmen. Tadi dikatakan kalau ada katakanlah Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah yang paling kanan, Muhammadiyah yang paling kiri, NU yang paling kanan, NU yang paling kiri. Di NU dan di Muhammadiyah pun kan bermacam-macam. Ada yang paling kanan, ada yang paling kiri, ada yang tengah, dan lain-lain. Karena latar belakangnya macam-macam. Ada yang bapak ibunya Muhammadiyah, kakeknya Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah. Ada yang Muhammadiyahnya baru setelah ketemu kawannya 1 tahun, 2 tahun juga berbeda lagi. Belum lagi Muhammadiyah di daerah-daerah yang dulu problem ya. Nah, jadi sehingga banyak abangan. Itu juga berbeda lagi itu. Oleh sebab itu kita di majelis dakwah atau majelis apapun bentuknya. Jadi Prof. Baikuni itu salah satu gaya dakwah. Gaya dakwah ya. Jadi kita tidak bisa mengeneral dengan satu rumus. Jadi sama dengan kita mengiris kertas itu. Kalau kertas dengan gunting, kalau pohon dengan kapak, kalau pohonnya besar sekali dengan gergaji mesin itu, dan lain-lain itu ya. Kita menggunakan satu alat dalam berdakwah ya gagal. Karena kita tanpa melihat siapa yang didakwahi itu. Itu aja untuk tambahan. Yang kedua, saya sangat senang dengan kreativitas yang dibangun oleh Prof. Baikuni tadi itu. Karena itu pasti melelahkan kalau kita tidak punya niat yang kokoh. Model-model begini itu berat loh. Berat sih, berat sih. Penonton mungkin dapat hanya melihat, hanya gitu aja. Tapi kalau kita sudah pernah bergerak, ngurusi organizing macam-macam itu pekerjaan yang dilakukan oleh Prof. Baikuni dan kawan-kawan itu, this is not easy. Jadi tidak mudah. Jadi kalau itu saya berharap itu ya yang gitu-gitu sukses. Apapun mereka datang ke Prof. Baikuni, mungkin ada yang pulang bawa oleh-oleh, dapat menulis buku, ada pulang dapat menulis, dapat membuat video Instagram, dapat membuat tulisan di koran, dapat membuat tulisan di Scopus, dan lain-lain. Ini dampak-dampak, impact-impact seperti ini pasti beda-beda. Sama dengan kita ke pasar. Kita ke pasar membawa oleh-olehnya kan mesti beda-beda. Karena kebutuhannya berbeda.
daya tangkap kita juga berbeda. Saya rasa itu, Prof. Baikuni. Yes. Seperti kita kemarin baru diajak Prof. Baikuni ke Borobudur, ke Prambanan, dan lain-lain, ke sawah. Ke Borobudur yang saya tangkap, karena saya teknik ya, yang saya pikirkan ya bagaimana struktur konkrit atau campuran semen yang digunakan pada saat pemugaran untuk menopang itu batu-batu itu, berapa besinya ukuran 16, ukuran 14, ukuran 12. Yang kebayang saya ya itu. Ya, itu berapa satu orang nginjek itu, sekali datang ke Borobudur satu nginjek itu berapa Newton, berapa kilogram per meter persegi, berapa Newton yang gaya ditekan oleh setiap manusia. Satu hari, 1 jam 150 orang, 8 jam 1.200 orang. Satu hari diinjak oleh 1.200 orang. Satu orang sekali injek kaki kanan itu berapa Newton per meter persegi dan lain-lain. Itu pikiran saya itu. Karena modal saya yang ada itu. Nanti kawan-kawan yang lain, kawan-kawan dari teknik kimia mungkin beda lagi. Mereka ya menganggapnya itu kekikisan batu kalau digesek-gesek dengan sepatu itu, kikisnya itu per tahun turun berapa milimeter kikis oleh sepatu-sepatu yang bergesek itu. Dan warnanya pudar seperti apa dan lain-lain. Itu ya modalnya seperti, saya rasa pengajian pun nanti juga akan begitu. Model training pondok juga akan seperti itu. Dan itu wajar dalam sistem edukasi, sangat wajar. Seperti itu. Itu aja. Ya. Ya memang satu fenomena yang bisa kita lihat itu akan diinterpretasi secara beragam. Dan dengan demikian memang itulah hidup dan perbedaan pandangan pasti akan menghadirkan sesuatu yang baru. Apakah saling mengisi atau kita harapkan seperti itu. Dan kemarin itu luar biasa, masing-masing membawa kesan dan pesan dan bisa tularkan gitu ya. Seperti ini dampak dari silaturahmi kemarin itu Prof. Imam ya. Dan kita lanjutkan silaturahim pesantren riset. Nanti itu bisa diikuti terutama yang menginginkan terus menulis gitu ya. Ada teknik-teknik yang akan disampaikan. Tentu para mahasiswa yang harus melakukan itu mendapatkan pencerahan yang diperlukan. Tapi Bapak Ibu yang sudah senior ini tentu ke depan ya malah justru bisa mengambil peran, bisa dibuat untuk hal-hal seperti itu di lingkungan masing-masing. Oke, Prof. Bapak Ibu, masih ada waktu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Nih. Itu resen. Oh, ada yang resen ya. Monggo Bu Dewi. Nah, ini Bu Ketua ini. Monggo. Ya, luar biasa. Ketua jadi-jadian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bay sudah sudah memberikan tadi materi tentang pesantren riset. Nah, insya Allah teman-teman ini sangat berminat. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau misalnya tidak full 17 hari, mungkin karena ibu-ibu kadang sibuk masak dan lain-lain, tidak apa-apa ya Prof ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan mana siaran niaga istilahnya zaman dulu ya, zaman kita masa kecil ya. Mana suka saja ya acara yang ingin diminati. Tapi kalau untuk ya para pembelajar itu kita punya yang masih butuh kurikulum vitae gitu kan, butuh sertifikat. Nah, syaratnya memang 80%. Kayak ini. Tapi kalau Ibu hanya 50% atau hanya pembukaan dan penutupan saja, mana siaran niaga, monggo. Yang penting terima kasih. Terima kasih, Prof. Kemudian saya tertarik tadi yang sama Mbak Ika. Mbak Ika itu pelatih selam ya. Iya, itu ada yang Pak Muslim dari Raja Ampat nih, kalau mau kontak dengan Mbak Ika ini di sana pasti latihan selam gitu. Ini Mbak, kita sebenarnya kan kekayaan
laut itu sangat sangat besar ya, Prof. Bayet. Prof. Bayet juga kan hobi petualang di laut juga. Eh, tapi justru apa ya? Ya termasuk saya ini loh. Berenang saja takut, apalagi harus menyelam. Nah, saya ingin ini banyak sekali guru-guru dari SD Aisyah Cahaya Insan, sekolah apa yang di Tegal. Apakah dimulai dari mana dulu, Mbak Ika, supaya anak-anak itu mencintai laut, karena negara ini kan sebagian besar adalah laut. Kebetulan adik saya juga penyelam, dia sudah bersertifikasi. Nanti kapan-kapan kalau ke Jogja, saya boleh mampir ya ke rumah Mbak Ika. Boleh, boleh. Oke, itu saja Mbak Ika. Dan kenapa sih Mbak Ika kok mencintai selam? Sangat jarang soalnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya coba untuk menjawab bagaimana caranya, stepnya dari mana gitu ya. Sebenarnya kalau kecintaan kita dengan lingkungan itu sebenarnya dari sejak kecil bisa dibiasakan, Bu. Kalau di Jepang sendiri kan kita diajarin untuk tidak takut air udah sejak dini ya, bahkan dari prasekolah itu sudah diajarkan tidak takut dengan air. Nah, kalau kebetulan waktu anak saya TK itu juga saya sosialisasi tentang jangan takut untuk berpetualang atau berkunjung ke pantai gitu. Nah, sebenarnya dari kita sebagai orang tua itu bisa dengan kalau sekarang YouTube banyak gitu untuk mengenalkan lingkungan perairan itu seperti apa itu bisa. Nah, kalau untuk bagaimana menyelam sendiri sebenarnya kalau untuk dapat sertifikat hingga dapat sertifikat itu minimal usianya 14 tahun. Dan pastinya tidak takut dengan air gitu. Kalau untuk berenang harapannya sih bisa berenang dulu gitu. Tapi kalau untuk berenang mahir tidak sampai ke tingkat mahir sih Bu, karena kalau kami menekankan bahwa dia bisa survival gitu saat di permukaan. Jadi nantinya kan yang alat yang kita pakai juga ada apa ya, rompi apungnya kan ada. Jadi untuk proses tenggelam pun kita perlu dengan pemberat. Seberapapun berat tubuh kita gitu, kita perlu pemberat. Padahal kontradiktif kan sebenarnya pakai pelampung tapi kok dipakein pemberat gitu. Nah, itu nantinya untuk mengatur daya apung kita saat kita sudah di bawah air. Jadi rompi apung akan kita kempeskan dan kita akan mulai tenggelam. Nah, itu nanti akan ada materi yang akan diajarkan saat kelas. Jadi kalau untuk sampai dapat sertifikat itu harus ada kelasnya dulu. Dan kelas ini di situ nanti akan diajarin tentang bagaimana kita mengenal lingkungan perairannya, bagaimana kita mengenal peralatan yang kita pakai, bagaimana kita mengetahui kondisi tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan, karena semakin tenggelam pasti akan tekanannya semakin tinggi. Seperti itu, Bu. Jadi untuk menyelam sendiri itu sertifikasinya ada 4 tingkatan. Untuk pemula, setelah itu advance, baru bisa naik lagi ke tingkat rescue, setelah itu baru master diver. Nah, setelah semuanya terlewati baru bisa menjadi instructor. Seperti itu. Jadi kalau untuk tingkat pemula nanti ada istilahnya kompetensinya hanya boleh menyelam sampai batas 18 meter, kedalaman 18 meter. Nah, terus nanti untuk tingkatan advance dia sudah bisa sampai 35 meter. Untuk selam rekreasi batasan kedalaman 40 meter. Jadi itu dilatihkan berjenjang atau tetap dengan tingkatan-tingkatannya, bahkan saat kita melatih pemula pun tidak langsung di kolam yang dalam. Jadi di kolam yang dangkal dulu, sebatas air masih ada di bawah leher. Jadi kalau misalnya berlatih dengan menggunakan alat nafas itu, saat mungkin ada kendala, dia berdiri itu kepala ada di atas air. Seperti itu, Ibu.
Kalau kenapa saya tertarik gitu? Awalnya karena saya S1-nya biologi, Bu. Saya S1 biologi. Saat itu ada ketertarikan untuk meneliti bawah air itu seperti apa. Zaman kecil ada film Voyage to the Bottom of the Sea. Nah, itu kayaknya oh bisa ya ternyata hidup di dalam air gitu. Nah, terus ada buku dari Bobo itu Denny Manusia Ikan. Nah, itu kayaknya memotivasi juga gitu. Ternyata oh ada di unit selam UGM ternyata bisa belajar menyelam. Nah, dari situ saya belajar menyelam. Terus mulai dengan penelitian bawah air. Semula penelitian tentang terumbu karang, ikan dan karangnya. Nah, begitu saya bekerja, kebetulan di Jakarta saat itu, dan tersangkutnya juga di perusahaan kerja bawah air. Jadi tidak hanya meneliti untuk terumbu karang, akhirnya saya pun harus tahu gitu mengelas di bawah air seperti apa, scrub kapal, lambung kapal itu bagaimana, nah seperti itu. Nah, akhirnya saya pulang ke Jogja, saya kembangkan lah, karena bisanya cuma itu ya Bu, menyelam gitu. Jadi saya mencoba untuk mengembangkan dunia perselaman itu di Jogja. Saat ini alhamdulillah saya masih menjadi pelatih di unit selam UGM dan unit selam perikanan. Sudah Terima jelas kasih Pak banget. Ika, ini keren banget. Oke. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu Aero Society? Sudah Jadi jam 2. begini untuk Mbak Dewi ya. Saya dulu pernah ikut training tahun 1999 itu tentang itu di tengah kota Totori. Mengapa anak takut air? Itu oleh sebab itu mulai zaman Edo, sejak zaman Edo itu. Semua TK di Jepang itu ada kolam renangnya. Kolam renangnya tidak ini hanya 3x4 gitu. Awal-awalnya 3x4 gitu. Itu hanya untuk melatih anak bukan takut air, itu anak mencintai air. Itu awal-awal itu seperti itu. Nah saya lupa di Meiji itu semua SD itu mempunyai kolam renang. Itu untuk meneruskan pembinaan yang ada di. Jadi kolam renang itu dibuat itu bukan untuk anaknya menjadi atlet, bukan, itu salah di situ. Itu untuk melatih karena orang yang dapat berenang, orang yang dapat menguasai wilayah diri, itu orang yang dapat menenangkan dirinya sendiri. Orang dapat berenang itu melihat air sebesar apapun pun tenang. Orang yang dapat bela diri melihat keruwetan apapun di depannya ya tenang. Itu penting di situ. Nah, kita itu, saya juga kaget. Ada sekolah akreditasinya A, unggul. Kolam renang nggak punya. Lapangan bola nggak punya. Kok akreditasinya A, itu saya juga nggak paham. Tempat menanam, tempat berkebun nggak ada, tempat berolahraga nggak ada, tempat berenang juga nggak ada. Akreditasinya A itu jadi kita kadang-kadang tidak. Karena itu modal. Jadi mahasiswa saya ada 9. Pernah saya bertanya, dari 9 yang pintar berenang berapa? Itu hanya 1. Yang lain. Jadi aneh. Kita hidup di negara laut ya, di negara laut, maritime, tetapi kita tidak dapat berenang. Kita banyak sungai, kita tidak dapat berenang. Ini menjadi saya sering baca koran. Banyak sekali korban-korban yang tenggelam, yang macam-macam karena tidak berenang. 3 tahun lalu ada juga mahasiswa ini diceritain anak SD kelas 4 kecebur di sebuah sungai. Sungainya tidak ini loh, sungainya tidak sungai deras, sungai biasa. Sampai meninggal, gurunya tidak menolong karena gurunya juga tidak dapat berenang. Jadi gurunya hanya nonton anak tenggelam. Aneh banget itu. Saya juga. Seleksi guru yang tidak dapat berenang kok dapat menjadi guru, itu juga aneh banget. Karena kalau di Jepang itu guru harus pintar dapat bermain musik,
dapat berenang itu dapat berolahraga. Karena yang ngajari olahraga di Jepang itu ya guru kelas itu, bukan guru olahraga. Itu di kindergarten dan di elementary. Jadi tugasnya Bu siapa tadi ya? Ika. Wika itu berat karena aneh. Ada lagi arum jeram. Arum jeram itu di Jepang untuk orang yang orang sertifikat renangnya ada. Kalau nggak boleh. Di sini kan banyak arum jeram itu orang nggak dapat berenang boleh. Orang yang tidak dapat berenang walaupun pegangan pelampung, kalau hidungnya kena air pasti tenggelam itu. Jadi pelampung itu hanya untuk orang yang dapat berenang, untuk meringankan mereka. Orang yang tidak dapat berenang pakai pelampung, hidungnya kesemprot air, saya jamin tenggelam itu. Itu aja PR kita. Iya, Prof. Jadi dapat ilmu harus bisa berenang ini, Prof. Iya, iya. Masih ada, Pak Ismail? Atau udah cukup? Ya. Mungkin masih nanti bisa dilanjutkan seperti tadi yang disampaikan Prof. Baikuni, juga Prof. Iman. Jadi alhamdulillah di malam ini kita terpicu nih untuk mengisi Ramadan ini dengan sesuatu yang luar biasa sehingga Ramadan kita nanti menjadi sempurna, nih. Karena mungkin masih kita banyak dengar di pengajian-pengajian di kampung terutama ya. Naumuso imu ibadatun, nih. Tidurnya orang siam itu yang puasa itu kan ibadah, ya udah. Tapi orang tidur saja ibadah, apalagi kalau diisi dengan sesuatu yang luar biasa seperti yang akan dipromotori oleh Prof. Baikuni, juga Mapara oleh Prof. Imam dan kita semua Aero Society. Saya yakin insya Allah ini nilainya akan jauh-jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Prof. Baikuni untuk memberikan close statement atau gimana, monggo Prof. Nyun sewu. Baik, terima kasih sekali. Ini momentum yang luar biasa karena secara simultan ada kegiatan kita berlanjut ya, pertemuan saya dengan Pak Imam, Prof. Imam Robandi pekan lalu, dan kemudian juga saya diminta untuk ini ya saya iakan aja meskipun malam ini ada acara-acara keluarga persiapan besok untuk menikahkan anak, tapi saya bikin happy saja ya, teman-teman saudara saya di sebelah ini, sebelah ruangan juga pada hadir, doa khatmil Quran, dan saya tadi masih sempat untuk mengambil ini. Dan terima kasih sekali, saya tambah keluarga saudara ini dari Hero Society dari berbagai daerah. Yang saya apresiasi ini ada perguliran gitu ya, ada fungsi-fungsi among tamu sampai juga moderator atau pemandu diskusi dan seterusnya. Dan ini sungguh bisa dicontoh ya, meskipun pesantren Riset Kalam punya jaringan di berbagai kota sebagai alumni, juga banyak ratusan ada di grup, tetapi belum seintens Aero Society ini yang pantas diteladani untuk bisa diselenggarakan secara rutin. Tapi tetap selalu ada hal baru, kreatif, sehingga tetap orang merasa rindu untuk hadir ya. Dan justru memang karena kemarin kita pandemi COVID, seperti Hero Society pengajian ini dan juga pesantren Riset Kalam itu mendapatkan momentum akselerasi, justru tidak harus diikuti secara luring bersama-sama di sini di ruang depan rumah kami, tetapi bisa diikuti oleh dari berbagai alumni, kerabat, mitra, dosen-dosen yang lagi sekolah lagi di luar negeri, baik sebagai peserta, pembicara maupun juga panitia ya. Dan inilah akselerasi teknologi kita manfaatkan, kita gunakan untuk silaturahmi dan persaudaraannya. Nanti kalau ke Jogja silakan berkomunikasi, ada Mbak Ika, kalau ke Malang ada Mbak Kiki,
lain waktu kita bersedia untuk bisa memperkaya bahan sama-sama, dan kami mohon izin untuk bisa menyelenggarakan 17 Ramadan, dan silahkan berpartisipasi sebagai peserta, dan tahun depan insya Allah kita undang Prof. Irus sebagai salah satu pembicara di situ, mungkin tentang kemanfaatan teknologi dan kewirausahaan itu, karena keahlian beliau ada di situ yang luar biasa. Makaten para sederek sedaya Kadang Sutrisno, kami undur diri pamit, Prof. Imam, Bu Dewi, Pak Sarjana, dan sahabat-sahabat semua. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sangat Prof. Baikuni, dan kami doakan semoga nanti acara pernikahan dan rangkaiannya semuanya untuk putranya diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga nanti dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebentar, Pak Panajazana. Prof. Baikuni, ini malam ini acara kita yang ke-211. Iya, luar biasa. Ya, dan saya sudah tidak ngapa-ngapain. Tinggal misalnya WA ke Mbak Dewi sudah jalan, terus WA ke Dokter Sarjana hanya WA satu kata, satu kalimat aja udah jalan. Sudah nata sendiri itu, sudah nata sendiri. Ada Mbak Eli, ada Pak Sarjana, ada macam-macam di sini itu sudah otomatis itu. Kita tinggal. Jadi walaupun saya tinggal kemana udah jalan semua ini. Iya. Sudah otomatis. Jadi terima kasih semua lah itu. Insya Allah nanti kalau tahun depan, insya Allah untuk menjadi materi, saya siap lah. Apalagi Jogja, apalagi Zoom ini udah gampang banget sekarang. Kita tinggal saja kita jalankan. Saya rasa itu. Terima kasih. Prof. Memang Zoom-nya dari Temanggung ya, Prof. Nginep di sini Zoom. Ya. Gitu. Kalau kemana-mana ada saudara ya. Ya udah. Dari Sabang sampai Merauke ada semua ini yang di Aero udah lengkap. Hampir tinggal kita muter kemana lah udah ada. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Prof. Baikuni. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk berikutnya ini acara materi sudah disampaikan Prof. Baikuni dan juga dibantu Bu Ika, dan ya alhamdulillah luar biasa. Insya Allah nanti ditindaklanjuti ya Prof. Mungkin kalau pas ada yang main ke Jogja bisa nanti ke Prof. Swan ke Prof. Baikuni untuk belajar lebih lanjut tentang ilmu. Kemudian ini masih ada rangkaian selanjutnya, yaitu acara untuk konklusi pada acara malam hari ini nanti disampaikan oleh Bu Eli Jauharoh dari Boyolali, dan kemudian sebagai penutup adalah Among Tamu. Monggo Bu Eli, untuk acara berikutnya kami kembalikan ke Pak Dr. Warih dulu atau langsung ke Bu Eli? Monggo. Monggo Bu Eli. Terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan konklusi, tapi sebenarnya mungkin juga tidak konklusi karena ilmu saya masih sangat picik ini, jadi saya hanya akan menyampaikan sedikit sari-sari materi atau sumari dari yang disampaikan oleh Prof. Baikuni. Dan mohon maaf tadi saya terlambat masuk karena memang beberapa hari dengan kegiatan ini akhirnya tadi sempat migrain, dan alhamdulillah demi KSJM saya tetap bergabung. Terlebih saya tadi teringat kata Prof, nanti kalau saya beralasan pasti itu tanda dari kebangkrutan, awal dari kebangkrutan gitu ya Prof Imam. Tadi sudah oleh Mbak Dewi, kalau tidak lengkap 80% bagaimana? Itu kan sebagian dari alasan. Jadi kalau ini akhirnya saya ini terlebih kalau tadi dari Prof Baikuni yang di saat akan menikahkan putranya saja masih sempat untuk seperti ini. Ini sungguh sebuah pembelajaran untuk saya sendiri. Kadang-kadang juga malu dengan sedikit kesibukan saja sudah
untuk meminta dimaklumi untuk tidak aktif di kegiatan lainnya. Maka semoga dari hal-hal yang kecil ini menjadi sebuah panutan lagi, sebuah ilmu lagi untuk kita dapat jalani. Baik, untuk malam ini sebenarnya materi tentang menyongsong ketibaan Ramadan. Ini materi yang saya yakin untuk dari para santrinya Prof. Imam itu materi seperti ini mungkin sudah di luar kepala. Tapi materi ini akan menjadi menarik ketika disampaikan oleh Prof. Baikuni bahwa mengapa Ramadan itu ya harus disongsong gitu, disambut. Bahkan ada sampai mungkin ada marhaban ya Ramadan gitu, selamat datang Ramadan, harus disambut gitu. Karena memang puasa itu puasa Ramadan itu adalah memiliki sesuatu yang unik. Jadi meskipun puasa itu sudah dilakukan sejak zaman sebelum umat Islam, tapi sudah dari sejak zaman dahulu. Bahkan yang kita yakini di agama lain pun juga ada puasa-puasa gitu. Dari agama Hindu, agama Nasrani, agama Buddha, mereka punya puasa. Tapi puasa Ramadan itu adalah hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Kemudian puasa sendiri itu hanya akan diketahui oleh Allah dan hamba yang melaksanakan puasa itu. Dan puasa sendiri dari yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri ini adalah untuk mendidik kita, melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur, bukan pribadi yang culas. Karena dengan kita, sebenarnya kita dapat berbohong, kita akan mengatakan kita puasa, dengan kita diam, dengan kita ini, meskipun kita di saat seperti orang kita bisa minum atau bahkan bisa makan. Tapi ini akan kembali, akan melatih kejujuran, dan ini juga akan menjadi kunci dari kepemimpinan kelak. Ketika kita hanya berpuasa saja sudah berbohong, maka ya, bagaimana ketika akan menjadi seorang pemimpin? Dan di dalam bulan Ramadan ini ada sebuah keunikan lagi, adanya malam 1000 bulan. Malam yang sangat dianugerahi dan dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Dan Allah sendiri tidak mendeskripsikan atau menjelaskan secara konkret tentang kapan itu akan terjadi malam Lailatul Qadar, tetapi hanya dijelaskan dari beberapa hadis, dan kita akan meyakini bahwa malam itu akan tetap datang dan kita nantikan. Dan hal-hal yang biasanya diutamakan adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Dan di hari-hari ini pun juga menurut Prof. Baikuni ketika umroh itu sangat-sangat banyak sekali, meskipun dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Karena keutamaan 10 hari di bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan selain dari 10 hari terakhir, masih ada lagi dispesifikasikan adalah di hari-hari yang ganjil. Tetapi jika kita itu istiqomah dalam menjalankan ibadah di setiap malam, di saat bulan Ramadan itu, kita mungkin tidak perlu melihat itu, tidak perlu mengamati ini hari ganjil atau 10 hari terakhir atau bagaimana gitu, karena dengan konsisten ibadah itu insya Allah jika Lailatul Qadar itu datang, kita sudah pasti akan menemuinya. Tapi ini memang sangat sulit sekali karena di 10 hari terakhir itu biasanya saya sendiri sebagai ibu-ibu itu malah mikirnya ke persiapan Lebaran dengan berbagai kebutuhan yang lain, sehingga terkadang ibadah itu malah sedikit terlupakan. Ini mungkin yang menjadi catatan, harus ada perubahan untuk di Ramadan ini dan tahun ini. Kemudian
keunikan dari Ramadan adalah sebuah tradisi yang untuk saling memaafkan. Tidak hanya menunggu ketika Ramadan itu berakhir, tetapi juga di awal-awal sebelum Ramadan itu sudah banyak yang saling memberikan ucapan, saling memberikan permintaan maaf, karena agar dalam menjalankan bulan Ramadan itu jauh lebih tenang, lebih baik, dan lebih bermakna. Dan tradisi di Ramadan itu ketika berpuasa itu kita harus dengan semboyan, dengan harapan bahwa puasa itu untuk sehat. Berpuasalah agar sehat. Bukan dengan puasa itu akan menimbulkan sakit. Itu yang banyak sekali sering saya temui gitu. Kenapa nggak puasa waktu Ramadan? Karena saya nanti asam lambungnya naik atau semahnya kambuh dan sebagainya. Tapi ternyata itu bukan jadi sebuah alasan, tetapi yakinlah bahwa puasa itu akan menyehatkan. Dan dengan belajar dari binatang, karena dengan berpuasa seperti ular ataupun seperti ulat gitu, mereka akan tumbuh menjadi sebuah makhluk yang jauh lebih baik ketika sudah menjalankan puasa. Seperti ular yang dengan berpuasa akan berganti kulit dan menjadi lebih fresh. Ulat pun juga demikian, ketika berpuasa dari kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik dan indah. Kemudian yang kelima adalah dengan berpuasa adalah menunjukkan ke pribadi yang la'alakum tatakun. Jadi tidak hanya kita itu dari bertakwa ini nanti tidak hanya akan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk dari umat lain, tetapi juga kepada alam semesta. Dan sebuah tanda tanya yang sangat besar ini juga tadi adalah bagaimana mungkin, karena sebagai manusia adalah sebagai khalifah fil ard, itu adalah suatu ketika akan dapat memimpin dari galaksi. Dan harus dengan apa? Harus dengan bekal iman sekaligus iptek sendiri. Dan ini menjadi tantangan dari umat Islam, karena selain dari ilmu-ilmu yang sederhana gitu, sebenarnya umat Islam dulu adalah jaya dengan ilmu pengetahuan, tetapi untuk saat ini, apalagi ilmu tentang luar angkasa ini masih sangat sedikit sekali dikuasai oleh umat Islam. Dan tema yang sangat menarik malam ini, bahkan juga hingga lebih dominan ketika Prof. Baikuni telah menjelaskan tentang Madrasah Riset Kalam. Ini yang sangat-sangat menarik, karena di tengah situasi yang sedikit ke hedonis dan ke egoisan gitu, Prof. Baikuni masih memberikan waktunya untuk dapat membuat Madrasah Riset Kalam, dan dengan semangat seperti untuk proklamasi diwujudkan di 17 Ramadan, seperti halnya ketika proklamasinya dilakukan oleh Bapak Proklamator kita. Dengan semangat ini ternyata juga mengajarkan untuk manusia menjadi yang lebih berdaulat. Dan tema yang diambil dari Madrasah Kalam adalah pendidikan dan pembudayaan kepemimpinan generasi masa depan. Ini yang sangat menarik, dan tokoh-tokoh beliau yang dijadikan sebagai acuan di Madrasah Kalam ini adalah ada Ki Hajar Dewantoro, kemudian Nelson Mandela, dan Profesor Umi Hani yang terkenal dengan perempuan di ladang tandus. Ada lagi Prof. Herman Yohanes yang pernah menjadi rektor kedua di UGM, meskipun beliau itu dari Nasrani, tetapi memiliki pola pikir yang sangat luar biasa, dan ini pun juga harus dimiliki untuk etosnya dari kaum muslim. Dan hal yang digunakan dari Madrasah Riset Kalam adalah Astabrata. Astabrata ini mencakup tentang tanah, itu untuk menjadi yang tangguh, kemudian api untuk menunjukkan keberanian, angin itu karena hadir di mana saja,
air untuk figur keseimbangan, kemudian angkasa untuk pengendalian diri, dan bulan itu melindungi di saat krisis, kemudian matahari itu memberikan semangat, dan bintang memberikan pedoman. Dan untuk madrasah riset kalam ini tadi yang sangat tertarik dengan pertanyaan saya, ini adalah tentang bagaimana menempatkan sebagai seorang muslim pada kebudayaan. Karena saya sendiri sebenarnya sangat terkadang itu bergejolak, ingin sekali bergabung di sebuah komunitas yang tentang cagar alam dan sebagainya gitu. Tapi kadang khawatir juga bagaimana nanti kalau itu akan merusak menjadi dari akidah. Dan beliau sangat menjelaskan tadi bahwa termasuk dari Ibu Priska dan Ibu Ika itu memberikan gambaran bahwa sebagai umat Islam itu harus tetap teguh dengan ketauhidannya, tetapi juga kita harus tetap eksis menempatkan diri kita di antara kebudayaan-kebudayaan yang lain, sehingga kita pun juga akan diakui keeksisan kita. Bahkan Prof. Baikuni menjelaskan juga bahwa Islam itu memberikan ruang berpikir, ruang berijtihad, tetapi dalam bertauhid pun itu pun harus tegas. Ini. Dan tidak hanya itu, ketika kita ada perubahan paradigma, dulu menganggap bahwa pariwisata ataupun hal-hal yang berkaitan dengan budaya itu mungkin cenderung haram, tetapi sekarang harus kita manfaatkan untuk kemaslahatan, terutama diambil dari bidang ekonomi dan sebagai silaturahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan untuk di acaranya Prof. Baikuni, saya tadi mencatat ada kontak personnya Mbak Priska, ini Ibu Priska, ini di 081937869393. Mungkin nanti ada sahabat Airo yang berkenan mungkin dapat mengontak beliau untuk kita bersama-sama juga untuk ngabuburit bersama di Madrasah Riset Kalamnya Prof. Baikuni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat dan kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Terima kasih Bu Eli Johara atas konklusinya. Demikian KSJM ke-211 ini telah berlangsung. Ilmu yang luar biasa telah kita dapatkan dari Prof. Baikuni. Insya Allah nanti kita akan coba join di Madrasah Pesantren Kalam di bulan Ramadan yang akan dipandu oleh Profesor Baikuni. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai among tamu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kepada kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Baikuni, kemudian ada Bu Rizka dan Bu Ika, kemudian memberikan juga penghargaan kepada Prof. Imam, kemudian Bu Titi dan seluruh panitia, Bu Dewi Umaroh, Bu Titi, Dr. Sarjana, Bu Eli atas semua kerjasama selama ini sehingga acara hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Demikian dari saya, salahilah mohon maaf, billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semoga besok Prof. Baikuni. Sukses. Semoga lancar acaranya besok pagi sampai tuntas. Ya, ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ika. Mudah-mudahan bisa ketemu ya di Jogja. Amin. Ini saya Insya Allah. Tadi nomor handphone sudah ada di papanannya Pak Bay juga ada. Oke. Yeah. Baik.
Assalamualaikum. Eli Sehat sangat semua. keren konklusinya. Terima Mari kasih. dibatin Bu Ayat. sugeng siang. Iya, Mantap sekali Bu Eli. Makasih Bu Eli. luar biasa. Masya Allah, saya nggak bisa deh bicara seperti itu. Besok dicoba. Jauh. Masya Allah. Keren. Padahal Selamat. mikirin loh Bu. Itu padahal mikirin tadi loh. Kalau tidak Oh seperti iya, apa itu? Kita migrain minum obat aja, dulu Pak Dokter migrain tadi. aja.